Halo semuanya, nama gue Marsha. Gue jurusan psikologi dari Binus University tahun 2025. Sekarang gue semester 2. Alasan gue masuk psikologi, soalnya tuh gue suka banget merhatiin orang lain. Gue penasaran kenapa seseorang bisa bersikap seperti itu, dan gue sering banget diem-diem ngejudge orang lain. Tapi kayak nggak pernah gue bilang sih, kayak gue cuma mengira-ngira aja di dalam diri gue kayak, oh ini orang kira-kira kayak gini nggak ya, kira-kira kayak gitu nggak ya. Most of the time yang gue rasain, penilaian gue terhadap orang itu tuh bisa benar, tapi juga bisa salah. Nah, di semester 2 ini gue baru aja belajar namanya Fundamental Attribution Error, yaitu bias kognitif di mana seseorang cenderung menilai orang lain berdasarkan perilaku internal mereka tanpa mengabaikan faktor situasi yang mungkin terjadi. Nah, jadi contohnya tuh misalnya beberapa mahasiswa cenderung menilai seorang dosen itu galak karena waktu first time masuk dengan dosen itu tuh dosen itu langsung marah-marah. Padahal belum tentu karena dosen itu galak, tapi bisa aja karena mungkin dosennya kena macet, atau mungkin dosennya habis ketemu mahasiswa rese yang menyebabkan moodnya tuh jadi nggak bagus saat itu dan jadi marah-marah. Oke. Nah, fundamental attribution error ini dikemukakan oleh Lee Rose pada tahun 1977 dalam penelitian psikologi sosial tentang bagaimana manusia menjelaskan perilaku orang lain. Apa sih kita tuh suka ngejudge orang tanpa sebab gitu, kayak aku sebenarnya nggak kepengen ngejudge orang, tapi otak aku tuh tiba-tiba kayak gitu. Fokus perhatian kita tuh lebih ke apa yang kita lihat daripada apa yang tidak terlihat, yaitu contohnya situasi. Misal tadi dosen marah, kita tuh lebih berfokus kepada apa yang kita lihat, yaitu si dosen, tanpa memperhatikan situasi kemungkinan yang dialami oleh dosen tersebut sehingga menyebabkan dosen itu marah. Manusia itu adalah makhluk yang suka banget untuk memberi makna pada sesuatu yang belum jelas. Jadi otak kita tuh secara otomatis mengisi apa nih bagian yang kosong dari otak kita. Dan kita selalu berusaha menafsirkan hal-hal tersebut agar make sense di otak kita. Nah, para psikolog tuh menemukan bahwa ada dua dorongan yang paling penting yang menjadi penyebab utama kenapa kita melakukan ini. Dua kebutuhan dasar manusia di psikologi sosial tuh ada kebutuhan untuk merasa baik tentang diri sendiri, yaitu self-esteem. Lalu yang kedua ada kebutuhan untuk akurat atau benar. Nah, ini tuh ada hubungannya banget sama fundamental attribution error, di mana manusia selalu butuh dunia terasa masuk akal. Kalau kita ngeliat perilaku orang, otak tuh langsung cari jawaban cepat, kayak kenapa sih tuh orang kayak gitu? Oh, mungkin emang dia orangnya kayak gitu, tanpa mikir apa sih faktor sebenarnya dia bisa kayak gitu. Kenapa sih kita lebih milih kayak gitu? Soalnya itu tuh gak capek, dan itu cepat, dan itu simple. Terus yang kedua, kita juga ingin merasa diri kita tuh lebih baik, yang tadi self-esteem. Dan kita tuh percaya kalau perilaku orang tuh ditentukan oleh karakternya. Maka otomatis kita merasa kalau aku orang baik, hidupku aman. Kalau orang buruk, pantas dapat hal buruk. Misalnya, kita ngelihat ada orang yang gagal, kita langsung asumsiin, oh mungkin dia malas, mungkin dia kurang berusaha, mungkin dia hidupnya scroll TikTok mulu. Padahal belum tentu karena dia malas, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kenapa dia gagal gitu. Nah, terus yang terakhir, sebenarnya ini gak ada di materi kuliah aku sih, tapi menurut aku ini tuh lumayan make sense. Cara kita mempersepsikan orang lain itu tergantung dari emosi kita. Misalnya, cuaca lagi panas dan kita tuh bawaannya pengen marah-marah. Sehingga kalau misalnya kita ngeliat ada orang yang salah dikit tuh bawaannya kita pengen marah-marah mulu. Padahal sebenarnya kalau misalnya cuacanya dingin kita biasa aja. Kalau dari penjelasan aku sih, aku bisa simpulin kalau kalian tahu fundamental attribution error itu bukan hal yang bagus. Jadi sebagai generasi Z, aku berharap kita bisa lebih take our time to think, kayak kenapa orang itu kira-kira seperti itu, apa yang kira-kira dia sedang lalui, apa pemicunya, supaya kita bisa lebih kritis dalam melihat orang lain. Dan kita juga bisa terhindar dari perkelahian yang tidak perlu. Aku ngerti banget ngejudge orang secara cepat itu bener-bener enak dan senyaman itu. Kita tinggal asal labelin orang aja kayak, dia memang galak, dia emang jutek, dia emang sombong, dia emang kayak gitu. Tapi percayalah ini tuh gak bagus untuk diri kita sendiri juga. Karena itu bisa menyebabkan kita terlalu negatif thinking sama orang lain. Dan memang untuk memikirkan kenapa seseorang bisa seperti itu tuh lebih take longer time, lebih capek juga mentalnya. Tapi kalau dibiasain, hal itu bisa berdampak positif juga ke kita. Kita jadi lebih stabil secara emosional. Kita juga lebih
eh nggak gampang untuk tersulut emosi. Jadi ya segitu aja sih penjelasan dari aku. Kalau aku sendiri nggak ngarep video ini ditonton soalnya cuma buat bahan belajar aja. Dadah.